Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Tabaraka wa taala karuniakan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan untuk mempergunakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, khususnya mempelajari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga kita tidak henti-hentinya mengucapkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai suri tauladan terbaik bagi kita semua, dan tidak ada jalan yang dengannya kita bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti tuntunan beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di akhir-akhir penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalil atau pada dalil yang pertama di bab di antara bentuk kesyirikan menggunakan al-halaqah awil khayt, ya, menggunakan jimat untuk mengangkat ataupun untuk menolak mudarat, menolak bala. Dan kita sebagaimana disampaikan sebelumnya sudah berada di akhir-akhir pembahasan di dalil yang pertama. Kita dengarkan terlebih dahulu perkataan atau tulisan-tulisan Asy-Syaikh rahimahullahu taala untuk melanjutkan pembahasan kita dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Qala syarih rahimahullah wa syahidu min hadhihi al-ayah anna hadhihi al-asnam la tanfa'u ashabaha la bijalbi naf'in wala bidaf'i durrin falaysat asbaban lidzalika wa yuqasu 'alayha kullu ma laysa bisababin syar'iyyin aw qadariyyin fayu'tabaru ittakhadhuhu sababan isyrakan billah. Wa hadha yadullu ala khidqil muallif rahimahullah wa quwwati istinbatihi wa illa fal ayatu bila syakkin fi syirkil akbari alladhi tu'badu fihi al asnam walakinil qiyasu wadihun jiddan lianna hadhihi al asnam laysat asbaban tanfa'u wa yuqasu 'alaiha kullu ma laysa bisababin fayu'tabaru isyrakan billah. Akmil.
wa hunaka syahidun akharu fi qawlihi hasbiyallah fa inna fihi tafwida al-kifayati ilallahi dunal asbabi al-wahmiyati wa ammal asbabul haqiqiyatu fala yunafi ta'atiha tawakkulal abdi ala Allah ta'ala wa tafwidal amri ilaihi liannaha min indihi. Naam. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wasyahidu min hadhil ayah. Sisi pendalilan atau intisari dari ayat yang dibawakan di bab ini ikhwan dirahmati oleh Allah, anna hadhil asnama la tanfa'u ashabaha la bijalbi naf'in wa la bidaf'i durrin, bahwa berhala-berhala tersebut tidak memberikan manfaat kepada orang-orang yang menyembahnya, baik dalam mendatangkan manfaat maupun menolak bahaya, baik dalam mendatangkan manfaat ataupun menolak bahaya. Falaisat asbaban lidzalika, berhala-berhala tersebut bukanlah sebab untuk mewujudkan hal-hal yang diinginkan oleh orang-orang yang menyembah mereka. Fayuqasu 'alaiha kullu ma laysa bisababin syar'iyyin aw qadariyyin, maka dikiaskan, disamakan hukumnya dengan berhala tersebut segala sesuatu yang bukan merupakan sebab syar'i, begitupun yang bukan merupakan sebab qadari. Fayu'tabaru ittikhadhuhu sababan isyrakan billah, maka menjadikannya sebagai sebab merupakan perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan di sini, wa hadza yadullu ala hidkil muallif rahimahullahu ta'ala wa quwwati istinbatihi, dan ini juga menunjukkan kecerdasan, menunjukkan kepiawaian Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan kuatnya daya istinbat, bagaimana cara mengambil hukum dari dalil yang dibawakan. Karena kalau kita mencermati, sebagaimana mungkin pernah diisyaratkan sebelumnya, ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bila syak, tanpa ada keraguan, ayat yang dibawakan sebenarnya berbicara tentang syirik besar, di mana berhala-berhala itu disembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, kias, analogi hukum yang digunakan di sini sangatlah jelas. Karena berhala-berhala yang disebutkan di dalam ayat tersebut bukanlah sebab yang bisa memberikan manfaat. Begitu juga bukanlah sebab yang dengannya bisa menolak bala, menolak musibah atau mengangkat musibah. Dia bukanlah dijadikan sebagai sebab. Begitu pula dengan jimat-jimat yang digunakan, bukanlah sebab yang dengannya bisa kita jadikan sebagai perkara-perkara yang bisa mendatangkan manfaat ataupun menolak bala. Bahkan ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa kiasnya di sini sifatnya aulawi, kiasnya yang sangat kuat, karena pada perkara yang menurut pandangan manusia, menurut logika manusia, berhala-berhala yang disembah di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berhala-berhala yang besar, dan yang menyembahnya
bukan 1-2 orang, yang menggunakannya bukan 1-2 orang, tetapi ratusan, ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu orang-orang yang menyembah berhala tersebut. Mereka semua bersepakat untuk menyembah berhala tersebut. Nah, kalau kita lihat, kiaskan dengan orang-orang yang menggunakan jimat yang mereka gunakan berbeda-beda perwujudannya. Mungkin ada 1-2 yang percaya dengan salah satu jimat, gelang misalnya yang dia gunakan, yang lainnya lagi menggunakan jimat yang lainnya, raja dan lain sebagainya. Dia tidak percaya dengan gelang yang digunakan oleh orang yang pertama. Kalau pada perkara yang besar, menurut pandangan manusia, disembah oleh ribuan, puluhan ribu manusia saja, itu tidak bisa mendatangkan manfaat kepada manusia, tidak bisa menolak mudarat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan terjadi pada manusia, maka apakah lagi dibandingkan dengan jimat-jimat yang menurut pandangan manusia itu kecil. Menurut pandangan manusia itu jauh lebih rendah kedudukannya dibandingkan berhala-berhala yang mereka sembah. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala di antara bentuk kecerdasan, kepiawaian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ketika membawakan ayat yang mulia ini sebagai dalil yang pertama untuk menolak orang-orang yang kemudian menggunakan jimat, di mana dia meyakini jimat tersebut bisa mendatangkan manfaat di dalam kehidupannya ataupun menolak dan mengangkat mudarat. Kemudian Syekh, wa hunaka syahidun akhar, ya, juga ada sisi pendalilan lain dari firman Allah Subhanahu wa taala, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Fa inna fihi tafwidal kifayati ila Allah dunal asbabil wahmiyah. Karena sesungguhnya di dalam kalimat hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, itu terdapat penyerahan kecukupan secara total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dengan meninggalkan sebab-sebab wahmiyah, sebab-sebab ilusi, sebab-sebab palsu. Adapun orang-orang yang menggunakan al-asbabul haqiqiyah, sebab-sebab yang hakiki, sebab-sebab yang nyata, sebab-sebab yang benar, maka ketika kita mempraktekkan sebab-sebab tersebut, berusaha berikhtiar dengan sebab-sebab tersebut, tidaklah kemudian menafikan atau membatalkan tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menafikan penyerahan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebab-sebab hakiki, baik itu sebab syar'i ataupun sebab qadari, itu juga berasal dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Asy-Syaikh menjelaskan ya tentang sebab ada yang sifatnya wahmiyah dan ada yang sifatnya hakikiyah. Dua istilah yang digunakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang bagus untuk kita gunakan, sehingga kita bisa mengklasifikasikan mana sebab-sebab wahmiyah, sebab-sebab ilusi, sebab-sebab palsu, sebab-sebab khayalan yang tidak ditetapkan oleh syariat sebagai sebab, dan mana yang sebab-sebab hakiki, yang sebab-sebab yang nyata, baik secara syar'i ataupun secara qadari. Kalau secara syar'i, jelas ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dalilnya, disebutkan di dalam Al-Quran atau disebutkan
di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab qadari adalah perkara-perkara yang akal kita bisa menerimanya. Akal sehat manusia ketika digunakan dengan baik itu bisa menerimanya. Contoh yang sangat ringan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengunci pintu di malam hari misalnya, sebelum kita tertidur. Mengunci pintu itu adalah sebab yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan. Dan jelas akal kita bisa menerima apa sih tujuannya kunci itu di pintu di malam hari, dikunci, pintu itu dikunci di malam hari sebelum kita tertidur. Itu akal kita bisa menerima agar rumah kita tidak bisa dimasuki oleh orang lain. Dan semua kita bisa memahami perkara tersebut. Membawa kendaraan secara rutin untuk diservis di bengkel, ini juga akal kita bisa menerima perkara tersebut. Ketika kita membawa kendaraan kita ke bengkel, itulah sebab, itulah ikhtiar yang kita lakukan, dan semua orang memahami. Kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun kendaraannya tidak pernah dibawa diservis di ahlinya, di tempat yang semestinya, apa yang akan terjadi? Kendaraannya mungkin tidak bisa lagi berjalan. Sehingga kita mengambil sebab-sebab. Nah, inilah yang dimaksud dengan sebab qadari. Sebab qadari. Tidak ada memang dalilnya kalau kita mau mengambil di dalam Al-Quran, di dalam sunnah secara spesifik. Kalau motor itu harus diservis 3 bulan atau maksimal 6 bulan sekali. Tidak ada secara spesifik seperti itu. Tetapi akal kita bisa menerima. Beda dengan orang-orang yang menggunakan jimat. Jimat yang dia gunakan, bacaan-bacaan tertentu, dia letakkan di mobilnya, dia letakkan di lemarinya, atau dia gunakan di dalam tubuhnya, kemudian dia berkeyakinan apa yang dia gunakan itu bisa mendatangkan manfaat, bisa melariskan dagangannya, atau menolak mudarat, atau mengangkat mudarat yang sudah mengenainya. Tidak ada yang bisa menjelaskannya. Akal kita pun tidak bisa mencerna perkara-perkara tersebut. Oleh karenanya, orang-orang yang mengambil sebab yang tidak diizinkan di dalam agama, baik secara syar'i begitupun secara qadari, maka dia wal iyadzu billah terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkenaan dengan dalil pertama yang dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala dalam rangka menjelaskan bentuk kesyirikan orang-orang yang menggunakan jimat dengan keyakinan tertentu terhadap jimat-jimat yang mereka gunakan. Nah, fadhil. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin faqala ma hadhihi qala min al-wahinah faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bih. Qauluhu fi hadithi Imran ra'a rajulan lam yubayyin ismahu li'anna al-muhimma bayanu al-qadiyyati wa hukmiha, lakin warada ma yadullu ala annahu Imranu nafsuhu lakinnahu abhama nafsahu wal halqatu was-sufru ma'rufani wa ammal wahinatu fawaja'un fi dhara'i awil 'adudi. Ma'aflahta al-falahu huwa an-najatu minal marhubi wa husulul matlub. Hadha al-hadithu munasibun lil babi munasabatan tammatan
lianna hadzal rajula labisa halqatan min sufrin imma lidaf'il bala au liraf'ihi wa dhahiru annahu liraf'ihi liqaulihi la taziduka illa wahnan wa ziyadatu takunu mabniyatan ala aslin. Na'am. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin faqala ma hadhihi qala min alwahinah faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mitta wa hiya 'alayka ma aflahta abada. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki di tangannya terdapat gelang yang terbuat dari kuningan. Maka beliau bertanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Laki-laki itu kemudian menjawab, minal wahinah. Ini untuk mengobati penyakit al-wahinah. Ini untuk mengobati penyakit al-wahinah. Beliau pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inzi'ha." Lepaskanlah gelang tersebut. Karena sesungguhnya ia tidak akan menambah kepadamu kecuali wahnan, kecuali kelemahan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Sesungguhnya jika engkau mati sedangkan gelang ini masih ada padamu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan sanad la ba'sa bihi atau dengan sanad hasan. Dengan sanad hasan. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Asy-Syaikh ini merupakan dalil yang kedua yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menjelaskan kesyirikan orang-orang yang menggunakan jimat dengan keyakinan-keyakinan tertentu terhadap jimat yang dia gunakan, baik untuk mendatangkan manfaat atau menolak, mengangkat mudarat. Dan qauluhu fi hadis Imran ra'a rajulan, perkataan dalam hadis Imran melihat seorang laki-laki, lam yubayyin ismahu, ia tidak menyebutkan namanya, tidak disebutkan namanya siapa laki-laki tersebut. Li'anna al-muhimma bayanul qadiyyati wa hukmiha, karena yang penting, yang paling penting ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah penjelasan inti masalah dan hukumnya. Ya. Jadi al-ibhamu fi matnil hadis la yu'athiru fil hadis. Tidak jelasnya seseorang yang disebutkan di dalam matan hadis itu tidak ada pengaruh dengan hadisnya kuat atau lemah. Tapi al-ibhamu fi isnadil hadis lahu ta'thirun fil hadis. Tapi kalau di sanadnya ada orang yang mubham, ada orang yang majhul, tidak diketahui, ini berpengaruh terhadap hadis. Ini akan berpengaruh terhadap hadis. Bisa jadi hadisnya dhaif, bisa jadi nanti hadisnya maudhu', bisa jadi nanti hadisnya mungkar dan lain sebagainya. Tapi paling tidak kalau ada ibham di sanad hadis, paling tidak itu hadisnya adalah hadis dhaif. Kalau ada di sanadnya, di jalur periwayatannya orang yang tidak diketahui. Orang yang tidak diketahui. Ini berbeda ketika orang yang tidak diketahui itu disebutkan di dalam matan hadis. Ya, disebutkan di dalam matan hadis. Namun di sini dijelaskan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lakin warada ma yadullu ala annahu imranu nafsuh. Tapi
diriwayatkan melalui jalur yang lain yang menunjukkan bahwasanya laki-laki yang disebutkan di dalam hadis tersebut adalah Imran ibn Husain. Imran ibn Husain sendiri. Ya. Namun beliau menyamarkan dirinya. Menyamarkan dirinya. Kemudian di sini dijelaskan kata al-halqah, gelang, dan as-sufur, yaitu kuningan, ini sudah diketahui maknanya. Ya, sudah diketahui maknanya. Kembali lagi, al-ma'rufu la yu'arraf. Sesuatu yang sudah diketahui, maknanya tidak perlu lagi didefinisikan. Karena sudah diketahui. Mendefinisikan sesuatu, itu tujuannya untuk mengetahui hakikat dari sesuatu yang didefinisikan. Tapi kalau sudah diketahui, la yu'arraf. Al-ma'rufu la yu'arraf. Adapun al-wahinah, penyakit yang mengenai sahabat tersebut. Di sini disebutkan adalah rasa sakit atau nyeri. Bahasa kita mungkin pegel di lengan bawah ataupun di lengan bagian atas. Di lengan bawah ataupun di lengan bagian atas. Dan ini biasa kita rasakan. Biasa kita rasakan apalagi kalau tangan kita beraktivitas dengan aktivitas yang berat. Biasa kita rasakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan ma aflahta, al-falahu huwa an-najatu minal marhubi wa husulul matlub. Engkau tidak akan beruntung. Beruntung. Apa makna dari al-falah, keberuntungan? Disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini adalah keberuntungan, maknanya adalah keselamatan dari perkara-perkara yang ditakuti. Keselamatan dari perkara-perkara yang ditakuti dan mendapatkan perkara-perkara yang diinginkan. Yang diinginkan. Hadis ini, kata Asy-Syaikh, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kesesuaian yang sangat sempurna dengan bab. Ya, memiliki kesesuaian yang sangat sempurna dengan bab tentang kesyirikan orang-orang yang menggunakan jimat, menggunakan gelang ataupun yang lainnya yang dia yakini sebagai jimat. Karena laki-laki yang disebutkan di dalam hadis tersebut memakai gelang dari kuningan, baik untuk tujuan mencegah bala yang dibahasakan sebagai ad-daf'u atau daf'ul bala, ataupun untuk mengangkat bala, mengangkat penyakit yang dibahasakan sebagai raf'ul bala. Namun yang tampak jelas dalam hadis ini, orang yang memakainya untuk mengangkat atau mengobati bala, penyakit. Tujuannya untuk mengangkat atau mengobati penyakit, mengobati bala yang dia derita, yaitu penyakit. Kenapa? Berdasarkan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena sesungguhnya ia tidak menambah kepadamu kecuali kelemahan. Dan kata-kata la taziduka, tambahan, yang artinya tambahan, itu logikanya dibangun di atas sesuatu yang memang sudah ada, yang memang sudah terjadi. Ya, kalau sesuatu itu belum ada, belum bisa kita tambah. Nanti bisa kita tambah kalau sudah ada. Jadi penyakitnya memang sudah ada sebelumnya. Kemudian dia menggunakan jimat tadi dengan tujuan supaya jimat itu menjadi sebab agar penyakitnya diangkat. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini nilai mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang mulia ini sangat tegas yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, penyakit medis yang disebutkan
sebagai al-wahinah, itu tidak boleh diobati dengan perkara-perkara khurafat. Dengan perkara-perkara khurafat. Sahabat, di mana disebutkan di riwayat yang lain, Imran ibn Husain ketika memakai gelang kuningan tersebut dengan tujuan untuk mengangkat penyakit al-wahinah. Ya. Di dunia medis saat ini penyakit al-wahinah sebagaimana dijelaskan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa diartikan dengan penyakit rematik, nyeri sendi, ya, pegelinu, dan itu banyak biasa menimpa di lengan kita. Nah, ini makna dari penyakit al-wahinah. Dan ini jelas adalah penyakit medis. Ya, penyakit medis. Namun lihat kita memakai gelang kuningan untuk mengangkat penyakit tersebut. Ini tidak memiliki hubungan sama sekali. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada korelasi yang logis sama sekali. Orang menggunakan gelang dari kuningan untuk mengangkat penyakit al-wahinah dan tidak teruji secara klinis. Apa artinya? Tidak memenuhi suatu sebab dijadikan sebagai sebab qadari. Tidak memenuhi untuk dijadikan sebagai sebab qadari. Dan juga bukan pengobatan yang diajarkan melalui wahyu. Adakah wahyu baik Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan pengobatan yang seperti itu? Ketika terkena penyakit al-wahinah, di antara sebab yang boleh kita lakukan adalah menggunakan gelang dari kuningan agar penyakit tersebut Allah angkat dari kita. Tidak ada dalil yang menyebutkan perkara tersebut. Artinya juga dia bukan merupakan sebab syar'i. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memerintahkan inzi'ha, lepaskan. Dan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita saat ini penting untuk menjadikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berada di depan, selalu berada di hadapan kita. Selalu berada di hadapan kita. Karena banyak sekali sesuatu yang hari ini diklaim memberikan khasiat-khasiat tertentu namun tidak teruji secara klinis. Secara klinis. Di zaman kita sekarang ini, orang-orang yang menggunakan gelang biomagnetik, ya, gelang biomagnetik dengan segala macam penjelasan yang mereka jelaskan, tapi tidak ada dari orang yang ahli di bidang kesehatan yang memberikan penjelasan sebagaimana penjelasan orang-orang yang menjualnya. Tapi kalau kita mendengarkan mereka berbicara, seakan-akan penjualnya ini lebih ahli daripada dokter. Karena memang jago di dalam menyampaikan argumennya. Ada kalung energi. Biasa kan? Biasa, ada kalung energi. Diperjualbelikan. Atau logam-logam tertentu yang digunakan di pergelangan tangan, diklaim menyembuhkan penyakit-penyakit atau banyak penyakit yang bisa dia sembuhkan. Hati-hati ikhwah, letakkan sabdanya Nabi yang mulia ini di hadapan mata kita masing-masing. Kalau tidak bisa dibuktikan secara ilmiah oleh orang yang berkompeten di bidang tersebut, maka khawatirlah kita bisa terjerumus dalam kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang seperti ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambahkan sesuatu kepada kita kecuali kelemahan. Dan kelemahan
yang dimaksudkan di sini akan dijelaskan nanti oleh Asy-Syaikh, dan inilah yang banyak orang rasakan ketika hatinya dia gantungkan kepada benda-benda, kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sejatinya kelemahan yang diderita oleh orang-orang yang menggantungkan nasibnya kepada makhluk. Nah, ففي هذا الحديث دليل على عدة فوائد. الأول أنه ينبغي لمن أراد إنكار المنكر أن يسأل أولا عن الحال، لأنه قد يظن ما ليس بمنكر منكرا. ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما هذه، والاستبهام هنا للاستعلام فيها يظهر وليس الإنكار. وقول الرجل من الواهنة من للسببية، أي لبستها بسبب الواهنة، وهي مرض يوهن الإنسان ويضعفه، قد يكون في الجسم كله وقد يكون في بعض الأعضاء كما سبق. نعم. ففي هذا الحديث دليل على عدة فوائد. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat dalil faidah-faidah yang terkandung di dalamnya. Al-faidatul ula, yang pertama, faidah yang pertama ikhwan dirahmati oleh Allah, annahu yanbaghi liman arada inkaral munkar ay yas'ala awwalan anil hal. Hendaknya orang yang akan mengingkari kemungkaran, ini kewajiban bagi kita semua, mengingkari kemungkaran qadral istita'ah, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, fa innahu ad'aful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, maka seorang yang beriman kepada Allah harus mengetahui ada kewajiban yang Allah wajibkan atasnya terhadap kemungkaran yang dia saksikan. Yang pertama, hendaknya dia mengubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Dengan tangannya. Kalau dia memiliki kekuasaan untuk mengubah kemungkaran tersebut, maka dia gunakan kekuasaan tersebut untuk mengubah kemungkaran tersebut. Fa illam yastati, kalau dia tidak bisa mengubah dengan tangannya, fa bilisanihi, hendaknya dia mengubah kemungkaran tersebut dengan lisannya. Menyampaikan dengan baik, menyampaikan dengan hikmah agar kemungkaran tersebut ditinggalkan. Fa illam yastati, kalau dengan lisan juga tidak bisa, dengan tangan tidak bisa, dengan lisan tidak bisa, maka paling tidak seorang yang beriman kepada Allah harus timbul di dalam hatinya penolakan terhadap kemungkaran yang dia saksikan. Itu harus ada. Dikhawatirkan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kemungkaran itu kita biarkan dan tidak ada penolakan di dalam hati kita, dikhawatirkan iman kita kepada Allah sudah hilang. Maka paling tidak, dan inilah iman yang paling lemah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak ada pengingkaran di dalam hati-hati iman kita tidak, kita khawatirkan tidak ada di dalam diri kita. Maka di sini diajarkan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk mengingkari kemungkaran, yang bagi liman arada inkarul munkar ay yas'ala awwalan anil hal. Hendaknya ketika kita ingin mengingkari kemungkaran dalam perkara yang spesifik, ketika terjadi apa yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menyaksikan ada di antara sahabatnya yang menggunakan gelang yang terbuat dari kuningan. Menggunakan gelang yang terbuat dari kuningan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan terlebih dahulu tentang keadaan yang sebenarnya. Tentang keadaan yang sebenarnya. Li'annahu qad yudhannu ma laysa bimunkarin munkara. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi tanyakan dulu statusnya, apa tujuannya?
Apa tujuannya menggunakan gelang tersebut? Di sini kaidah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh, terkadang kita menyangka sesuatu yang bukan kemungkaran sebagai sebuah kemungkaran. Yang namanya manusia yang penuh dengan prasangka, hati-hati dengan prasangka kita. Untuk menghilangkan prasangka-prasangka yang tidak pasti, maka kita tanyakan kondisi yang sebenarnya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi bertanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Apa tujuannya engkau menggunakan gelang ini? Dan dijelaskan di sini, wal istifhamu huna lil isti'lam fima yadhharu wa laysa lil inkar. Dan kalimat tanya yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini, fungsinya adalah isti'lam. Isti'lam adalah mencari tahu, menggali informasi terlebih dahulu, bukan bentuk pengingkaran. Ya, meskipun memang ada terkadang digunakan, khususnya banyak digunakan di dalam Al-Quran, itu tanda tanya, pertanyaan, tetapi tujuannya mengingkari. Tujuannya mengingkari. Namun dijelaskan oleh Asy-Syaikh di sini, pertanyaan ini bukan pertanyaan mengingkari. Ya, karena sesuatu yang diingkari ketika itu ditanyakan, sesuatu yang sudah jelas bahwa itu adalah kemungkaran. Ketika sesuatu itu belum jelas apakah itu kemungkaran atau bukan kemungkaran, maka bentuk pertanyaan yang memungkinkan adalah isti'lam, mencari tahu terlebih dahulu, menggali informasi terlebih dahulu. Wa qala ar-rajulu minal wahinah. Kemudian laki-laki tersebut menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal wahinah. Dia gunakan gelang tersebut untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit al-wahinah. Maka min di sini disebutkan, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berfungsi sebagai sababiyah, menunjukkan sebab, menunjukkan alasan. Artinya apa? Aku memakai gelang tersebut karena alasan penyakit al-wahinah. Semoga dengan gelang tersebut penyakit al-wahinah yang dia derita itu diangkat. Sababiyah, ada sebabnya. Dan penyakit al-wahinah adalah penyakit yang membuat seseorang menjadi lemah, menjadi lunglai. Penyakit ini terkadang menimpa seluruh tubuh dan terkadang hanya menimpa pada bagian tertentu dari anggota tubuh kita, seperti lengan, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian sedikit kita melengkapi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bismillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Nomor 2. Ats-tsaniyah wujubu izalatil munkar liqaulihi inziha fa'amarahu binaz'iha li'anna lubsaha munkarun wa ayyada dhalika biqaulihi innaha la taziduka illa wahnan ay wahnan fin nafsi la fil jismi wa rubbama taziduhu wa wahnan fil jismi amma wahnun nafsi fali'anna al-insana idza ta'allaqat nafsuhu bihadhihi al-umuri du'ufat wa'tamadat 'alayha wa nasiyatil i'timada 'ala Allah azza wa jalla wal infi'alu nafsiyyu lahu atharun kabirun fi id'afil insan fahyanan yatawahhamu as-sahihu annahu maridun fayamradu wa ahyanan yatanasal insanul marada wa huwa maridun wa yusbihu sahihan
fanfi'alun nafsi bisyai'i lahu atharun balighun. Walihada tajidu ba'dalladzina yusabuna bil amradi nafsiyah yakunu aslu isabatihim dha'fan nafsi min awwalil amri hatta yadhunna al-insanu annahu maridun bikadha aw bikadha fayazdadu alaihi al-wahmu hatta yusbihal mawhumu haqiqatan. Fahadha alladhi labisal halqata minal wahinah la taziduhu illa wahnan liannahu sawfa ya'taqidu annaha ma damat alaihi fahuwa salimun fa idza naza'aha 'ada ilaihi wahanu wa hadha bila syakkin dha'fun fin nafsi. Faidah yang kedua, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wujubu izalatil munkar, wajibnya menghilangkan kemungkaran, liqaulihi, berdasarkan sabda beliau alaihi salatu wassalam, inzi'ha, lepaskanlah ia, lepaskanlah gelang tersebut. Fa amarahu binaz'iha, maka beliau memerintahkan untuk melepaskannya. Lianna lubsaha munkarun, karena menggunakan gelang tersebut adalah kemungkaran. Wa ayyada dzalika biqaulihi, dan beliau memperkuat perintah tersebut dengan sabdanya, fa innaha la taziduka illa wahnan, karena sesungguhnya ia tidak akan menambahkan kepadamu kecuali kelemahan, ya, kecuali kelemahan. Ay wahnan fin nafsi la fil jismi, wahnan fin nafsi la fil jismi, yaitu kelemahan pada jiwa, bukan hanya sekedar kelemahan pada fisik saja. Wa rubbama taziduhu wahnan fil jismi, walaupun bisa jadi benda itu juga menambah kelemahan pada fisiknya, Amma wahnun nafsi فَلِأَنَّ الْإِنسَانَ إِذَا تَعَلَّقَتْ نَفْسُهُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ ضَعُفَتْ وَاعْتَمَدَتْ عَلَيْهَا. Adapun yang dimaksud dengan kelemahan jiwa, karena sesungguhnya manusia apabila jiwanya bergantung pada jimat, pada perkara-perkara, benda mati, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan, maka jiwanya akan menjadi lemah dan selalu bersandar kepadanya, serta sedikit demi sedikit berkurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Asy-Syaikh menjelaskan respon psikologis, sugesti kejiwaan itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam melemahkan seseorang. Ya, terkadang ada seseorang yang sehat namun was-was. Dia berkhayal, mensugesti dirinya bahwa ia sedang sakit. Lalu kemudian ia betul-betul jatuh sakit. Ini yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh. Terkadang juga seseorang berusaha sebaliknya melupakan penyakit yang ia derita, melupakan penyakit padahal ia sedang sakit. Ia sugesti dirinya, lalu kemudian ia pun menjadi sehat karena sugesti tersebut. Maka sugesti jiwa terhadap sesuatu itu memiliki dampak yang besar, memiliki pengaruh yang besar. Dijelaskan di sini oleh Asy-Syaikh, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita mendapati sebagian orang yang terkena penyakit kejiwaan, ya, was-was, cemas, mudah was-was, mudah cemas. Akar penyakit mereka itu awalnya adalah dha'fun nafs, kelemahan yang ada di dalam jiwanya, lemahnya mentalnya.
Sampai-sampai seseorang menyangka bahwa ia menderita sakit ini dan sakit itu. Lalu kemudian khayalan tersebut semakin bertambah. Dia berkhayal semakin bertambah. Sehingga ketakutan lebih kuat menyelimutinya. Yang tadinya hanya khayalan berubah menjadi kenyataan. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena medis yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ini fenomena yang dijelaskan oleh ahli psikologis dan ahli medis. Memang ada kenyataannya seperti itu. Dan di dalam ilmu psikologi, begitupun ilmu medis, fenomena tersebut disebut sebagai psikosomatik. Ada memang fenomena yang seperti itu. Atau di dalam ilmu psikologis disebut sebagai nocebo effect, lawan daripada placebo effect yang pernah kita jelaskan sebelumnya. Apa maksudnya ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini efek nocebo itu penyakit yang bersumber dari hayalan. Penyakit yang bersumber dari hayalan. Kekuatan pikiran kita ini bisa mengubah kondisi fisik kita. Kekuatan pikiran kita bisa mengubah kondisi fisik kita. Orang yang terbiasa bergantung pada jimat, orang yang terbiasa bergantung pada jimat, sangat rentan terkena penyakit mental. Sangat rentan terkena penyakit mental, penyakit was-was, penyakit biasa kita sebut sebagai paranoid. Ini orang yang banyak bergantung pada jimat. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Misalnya ketika sesuatu atau ketika orang banyak keyakinan-keyakinan yang lain-lain jauh dari agama di dalam dirinya. Misalnya dia melihat burung hantu yang ada di atap rumahnya. Atau misalnya jimatnya tertinggal di rumahnya. Semestinya jimatnya dia bawa, tapi tertinggal di rumahnya karena dia lupa. Dia akan kemudian langsung tersugesti. Saya akan sial. Ya, karena dia mendengar kalau ada burung hantu di dekatnya, di sekitarnya, apalagi di rumahnya, itu tanda sial. Kalau enggak mau sial, bawa terus, gunakan jimat ini di tanganmu atau di mana saja. Yang penting bawa terus jimat tersebut. Tiba-tiba jimatnya tertinggal. Sugesti akan masuk karena dia sangat yakin dengan jimat tersebut. Dia kemudian akan tersugesti. Saya akan sial, saya akan sakit, saya akan tertimpa musibah. Karena keyakinan hayalan tersebut sangat kuat karena dia yakini, dia beriman terhadap perkara tersebut. Tubuhnya akan merespon. Otaknya mulai berpikir yang tidak, tubuhnya akan merespon. Sehingga akhirnya dia betul-betul akan jatuh sakit. Dia betul-betul akan celaka karena ulah pikirannya sendiri. Ini dijelaskan oleh ahlinya. Ya, di dalam ilmu kedokteran ini disebut sebagai psikosomatik. Di dalam ilmu psikologi ini disebut sebagai nocebo effect atau efek nocebo, penyakit yang muncul dari hayalan. Inilah ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya kenapa terkadang ada orang ketika dia menggunakan jimat dan dia yakin betul pada jimat tersebut, dia merasakan di dalam dirinya betul-betul ada efek dari jimat tersebut. Itu sebenarnya karena psikologinya yang menyetujui hal tersebut, bukan karena sebab-sebab, bukan karena jimat tersebut betul-betul memiliki pengaruh
terhadap dirinya. Jadi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian dijelaskan oleh Asy-Syaikh di sini berkenaan dengan al-infi'alun nafsi. Bagaimana jiwa kita ini merespon sesuatu. Tergantung apakah kita yakin terhadap perkara tersebut. Ketika keyakinan kita salah alamatnya, salah kita alamatkan, kita akan terjatuh, kita akan tergelincir melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perkara menjadikan sesuatu sebagai sebab, kaidahnya sebab itu harus sebab syar'i atau harus sebab qadari. Harus sebab qadari yang bisa kita indra, yang bisa dicerna dengan akal sehat kita. Ya, yang bisa dicerna dengan akal sehat kita, yang bisa dijelaskan secara ilmiah oleh orang-orang yang ahli di bidang-bidang tersebut. Semoga dengan berupaya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mencari sebab-sebab yang syar'i, sebab-sebab yang qadari, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita tergelincir melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini fahadzal ladzi labisa al-halqa min al-wahina la taziduhu illa wahnan li'annahu sawfa ya'taqidu annaha ma damat alayhi fa huwa salim fa iza naza'aha 'ada ilayhi al-wahan wa hadha bila syakkin dha'fun fin nafsi. Maka orang-orang yang memakai gelang untuk mengobati penyakit al-wahina yang disebutkan di dalam hadis, tidaklah gelang itu menambah apa-apa kecuali kelemahan. Karena kedepannya ia akan meyakini bahawa selama gelang itu masih menempel padanya, maka dia akan selamat. Namun jika dia melepaskannya, maka rasa sakit itu akan kembali lagi menyerangnya. Dan ini bila syak, tanpa diragukan, kata Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, adalah penyakit jiwa. Satu kelemahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, apalagi menyandarkan dirinya kepada benda mati. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari bersama di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua, memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk selalu berjalan di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuai dengan tuntunan sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.